Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di hari Rabu siang hari kita akan melanjutkan bedah buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan sebelum kita memulai, seperti biasa kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal-amal saleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan dengan izinnya dan diganti dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Serta kita selalu doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga tentunya semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, sehingga negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan terjaga persatuan, kesatuan juga kemerdekaan kita, serta juga menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong bersama dengan pemerintah selama bukan maksiat kepada Allah untuk menjaga semua kebaikan-kebaikan dan nikmat ini. Serta juga saudaraku seiman, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita dimanapun mereka berada sedang tertindas, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di mana saja. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Semua disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik saudaraku siman, kita akan melanjutkan insyaAllah bedah buku kita Riyadhus Shalihin, dan kita akan masuk bab ke-159. Bab menyegerakan melunasi utang mayit dan segera mengurus jenazahnya kecuali jika mati secara tiba-tiba. Maka harus dibiarkan terlebih dahulu hingga diyakini kematiannya. Dari bab ini kita bisa lihat Imam Nawawi rahimahullah sebenarnya ingin menitip sebuah pesan penting ya, berhubungan dengan masalah hukum hutang yang ada pada sosok mayit ya. Baik, kita coba bedah judulnya dulu, bab menyegerakan melunasi utang mayit. Jadi dalam utang ini teman-teman sekalian ada bahasan yang cukup panjang yang harus kita jelaskan di pembukaannya. Hutang ini teman-teman dianjurkan ya, dalam Islam untuk tidak ya diambil, dijadikan sebagai pedoman, maksudnya sumber pendapatan hidup. Tapi bagaimana dia hanya sebuah solusi di saat kita darurat sekali. Ya, jadi bukan makin kaya makin banyak utangnya, ya, sebagaimana prinsip orang-orang kapitalis, dan sayangnya banyak sekali di antara muslim-muslim terjerumus dalam keyakinan seperti ini, sehingga mereka berpikir tidak mungkin kaya kecuali dengan utang. Subhanallah, ya, ini bertolak belakang sekali dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, harusnya kita betul-betul memahami kalau ya tanpa utang pun kita bisa hidup, tanpa utang pun harusnya kita bisa hidup. Ya, kita tidak ada masalah dengan itu harusnya. Dan juga teman-teman sekalian, kita tentunya kalaupun harus utang, ada hadis Nabi SAW yang disebutkan ya dalam beberapa riwayat ya, bahwasanya beliau mengatakan siapa yang berutang niat ingin membayarnya, maka Allah akan mudahkan dia membayarnya. Dan siapa yang berutang niat tidak ingin membayarnya, maka Allah akan mempersulit dia. Nah, kalau dia termudahkan untuk membayar, berarti memang dia akan lepas dari permasalahan dengan manusia yang sedang dia berutang padanya. Dan juga dia akan lepas dari hisab yang akan datang untuk yang pada hari kiamat, sebagaimana nanti akan kita jelaskan dalam bab ini. Ya, semasa hidup. Begitu juga kalau saat sudah meninggal, akan menjadi masalah yang besar bagi dia kalau dia membiarkan utang tersebut. Oleh karena itu jangan dibuka teman-teman sekalian, kecuali dalam keadaan darurat. Sekarang sayangnya, seperti kartu kredit misalnya. Karena itu berarti memberikan limit lebih besar lagi untuk utang bagi orang yang sudah mampu. Dan banyak di antara umat Islam terjerumus dalam masalah ini. Harusnya dia menghindarinya. Ya, selama dia bisa belanja cash and carry, udah bayar, kemudian dia bawa, selesai. Itu kan lebih aman. Aman buat dia, aman bagi pemilik produk, ya, aman juga secara hukum agama. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Jadi sebaiknya Anda utang itu dalam keadaan darurat dan Anda juga sudah niat dari awal ingin membayarnya. Nah ini poin yang harus kita garis bawahi.
Baik teman-teman sekalian, selanjutnya dikatakan bab menyegerakan melunasi utang mayit dan segera mengurus jenazahnya kecuali jika mati secara tiba-tiba. Jadi ini juga termasuk bahasan sendiri. Kalau ada seseorang muslim yang sedang mati, kata Nabi SAW, ikramul mayyiti dafnuhu. Menghormati jenazah itu dengan segera memakamkannya. Ya, jadi justru jangan ditunda-tunda. Jangan tunggu anaknya, cucunya, saudaranya harus datang dulu dari luar negeri baru dikuburkan. Tapi perintah dalam agama adalah dikuburkan di saat dia meninggal. Dia meninggal, beberapa saat langsung dimandikan, ya, kemudian diproses jenazahnya, ya, dikafani, disolati, kemudian baru langsung dikuburkan. Jadi tidak harus menunda-nunda. Ya, ini termasuk bagian daripada perintah agama kita. Nah, kalau pertemuan dengan orang yang masih hidup ini, nah kita adukan pertemuan selama kita hidup. Jadi nggak apa-apa, nggak harus pada saat sudah meninggal, oh harus nunggu dulu. Kadang-kadang ada anaknya atau ponakannya atau siapa saja mungkin harus berangkat dari Amerika, perjalanan cukup lama, apalagi dengan transit misalnya, harus bertahan jenazah tersebut belasan jam, yang kemungkinan besar bisa berpengaruh juga pada kualitas fisiknya, ya, karena memang orang kalau sudah meninggal bisa mengundang bau yang kurang sedap misalnya bagi si mayit dan seterusnya, dan ini juga mengundang pemandangan yang kurang baik, sehingga syariat datang menjelaskan harusnya dia segera dikuburkan. Nah ini poin penting untuk digarisbawahi. Apalagi dalam Islam kita punya keyakinan, dan ini pasti, ya, kalau orang yang meninggal itu hanya sementara saja. Orang yang meninggal hanya sementara saja. Artinya tidak ketemunya, ya. Kita akan ketemu nanti pasti dan abadi di akhirat. Apalagi kalau tiketnya sama, iman dan amal saleh, maka dipastikan akan bersama-sama di surga, kan gitu. Walaupun misalnya ada perbedaan derajat, karena yang satu lebih soleh daripada yang lainnya, tapi mereka akan bertemu, dan itu pertemuan abadi. Berarti perpisahan ini hanya sementara di dunia dengan kematian tersebut. Kalau kita yakin ini, kita tidak perlu khawatir dengan adanya perpisahan dengan kematian tersebut, sehingga harus terbawa dengan arus merasa sedih yang berlebihan, ya. Kalau seandainya ada orang yang meninggal, Allahu a'lam, ya. Kemudian dikatakan kecuali orang yang mati tiba-tiba, harus dipastikan dulu kematiannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya, ya, dia kena penyakit jantung atau dia tabrakan terus masih diragukan mati nggak sih, ya gitu, ya. Maka itu harus ditunggu dulu dipastikan kematiannya. Jangan sampai nanti dia diproses kematian tapi ternyata dia masih hidup. Nah, seperti itu yang dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam judul bab kita ini. Baik, kita langsung masuk ke hadis pertama dalam bab ini, dan ini urutan 950 dari awal belajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin tergantung disebabkan hutangnya hingga hutangnya dilunasi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Yang dimaksud dengan jiwa seorang mukmin tergantung, ada footnote nomor 633, terhalangi dari nikmat yang telah dipersiapkan untuknya. Terhalangi dari nikmat yang dipersiapkan untuknya. Nah ini poin teman-teman sekalian yang harus digarisbawahi, ya. Bahwasanya selama ada utang belum terbayar, maka banyak nikmat yang harusnya dia nikmati sebagai orang mukmin yang sudah meninggal itu akan terhalangi, ya. Oleh karena itu diantaranya sikap Nabi SAW kalau ada jenazah yang akan disolati dan orang-orang meminta beliau mensolatinya, maka pertanyaan pertama beliau, orang ini masih punya utang nggak? Kalau dia punya utang, maka Nabi SAW tidak solati sampai ada yang menjamin utangnya akan dibayar. Nah, ini berarti menandakan ada sesuatu di situ dengan masalah utang ini, ya. Mungkin karena masih ada hak orang lain, dan orang itu bisa saja menuntut di hadapan Allah SWT pada hari kiamat. Tapi umumnya muslimin boleh mensolatinya. Hanya saja Nabi SAW sendiri tidak mensolati. Ya, pernah satu kali jenazah didatangkan, lalu Nabi SAW tanya, orang ini punya utang nggak? Ada yang menjawab, ada ya Rasulullah, 2 dirham. Maka kata Nabi SAW, kalian solati kecuali ada yang menjaminnya. Maka ada seorang sahabat mengatakan, saya menjaminnya ya Rasulullah. Maksudnya saya akan bayarkan utangnya. Maka pada saat itu pun, ya, Nabi SAW, pada saat ada yang menjamin, beliau mensolati jenazah yang sedang ada di hadapan beliau SAW. Baik, dari hadis ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran yang pertama, seorang mukmin, ya, boleh berhutang, bukan tidak boleh. Nabi SAW bahkan utang, ya, dalam hidup beliau, tapi memang pada saat itu dalam kondisi membutuhkan, bahkan beliau memberikan jaminan baju perang beliau, sehingga baju perang ini kalau misalnya utang itu sudah jatuh tempo dan belum bisa dibayar, bisa dijual, kemudian dilihat nilainya. Kalau nilainya senilai dengan utang tersebut,
maka sudah impas. Tapi kalau tidak, misalnya lebih, maka dijual, dibayarkan utang. Ya, orang yang sedang berutang, kemudian sisanya dikembalikan kepada orang yang pemilik baju perang tersebut atau jaminan atau gadaian tersebut. Nah, ini pelajaran pertama bisa diambil. Yang kedua, bahwasanya jiwa seorang mukmin pada saat meninggal itu tergantung ya akan jauh dari rahmat ataupun nikmat Allah SWT Allah siapkan itu selama belum dibayar utangnya. Ya, termasuk kenikmatan taman dari taman surga di kuburan, ya. Kemudian kemudahan dari hisab pada hari kiamat sampai dia selesai gitu kan. Ini semua hal-hal yang dibutuhkan sekali bagi seseorang yang sudah meninggal, maka terganggu hanya karena punya utang. Oleh karena itu teman-teman sekalian kami ingatkan kembali, kalau punya utang segeralah teman-teman sekalian untuk ya membayarnya ya. Ataupun kalau punya harus utang niat dari awal membayarnya gitu kan. Dan tulis wasiat. Kalau saya punya utang sama fulan dan tolong dibayarkan kalau saya meninggal misalnya. Jadi sebelum pembagian warisan Anda sudah ya dibayarkan utangnya terlebih dahulu. Baik, kita masuk hadis kedua nomor 951 dan di sini saya lihat cuma ada 2 buah hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Berbunyi dari Husain bin Wahwah radhiyallahu anhu. Ini hadis nomor bab ini dan hadis nomor 951 dari awal belajar. Ya. Berbunyi anna Talha bin al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu marid. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفات مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. Terjemahnya bahwa suatu ketika Talha bin al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu sedang sakit, maka Nabi SAW datang menjenguk dan bersabda, sesungguhnya aku tidak menyangka Talha kecuali akan segera meninggal. Maka beritahu aku tentang kematiannya dan bersegeralah mengurusnya. Karena sesungguhnya tidak layak mayat seorang muslim ditahan di tengah-tengah keluarganya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran langsung saja. Yang pertama, kedudukan Husain bin Wahwah radhiyallahu anhu karena beliau menukil kepada kita tentang kisah kejadian ini. Ya. Ini karena kita sudah sering sampaikan dalam bahasan hadis dan retorik yang kami gunakan, setiap kali ada sahabat, tabi'in, siapa saja yang menyampaikan tentang kronologis hadis, ya, maka kita akan mengatakan ini keutamaan tersendiri. Kita jadikan sebagai tambahan faedah dari hadis ini. Karena di sini Husain bin Wahwa yang menceritakan sakitnya Talha bin Bara' bin Azib radhiyallahu anhum ajma'in, dan kemudian terjadilah kisah penyampaian Nabi SAW pada saat Nabi menjenguknya, maka kita jadi faham ya hadis ini. Kemudian yang kedua, pentingnya seseorang menjenguk muslim yang sedang sakit. Dan ini sudah pernah kalau tidak salah kita bahas ya secara khusus tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Di antara hadis yang mulia adalah sabda Nabi SAW, siapapun muslim menjenguk saudara muslim yang sedang sakit di pagi hari kecuali akan Allah datangkan 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore hari. Jadi cuma hitungan detik, beberapa saat saja Anda menjenguk orang sakit, mendoakan dia, membawakan hadiah, menghiburnya. Ya, kemudian kita juga sudah sampaikan dan ajarkan beberapa doa Nabi SAW yang beliau ajarkan pada saat kita sedang menjenguk orang sakit. Kemudian ya Anda keluar, maka akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan sampai sore. Dan siapapun kata Nabi SAW lanjutan hadisnya, menjenguk seorang muslim yang sakit di sore hari, maka Allah akan utus 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai besok pagi. Ini keutamaannya luar biasa. Dan sekian banyak keutamaan daripada menjenguk orang sakit. Di sini Nabi SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau menjenguk orang sakit. Ya, seorang sahabat yang mulia yang bernama Talha ya, bin al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib seorang sahabat yang mulia. Ini anaknya. Ya, dua-duanya sahabat ayah dan anak. Maka Nabi SAW menjenguknya. Dan pada saat menjenguk, ya, karena beliau adalah seorang Nabi, beliau punya gambaran dan penerimaan wahyu. Beliau tahu kalau Talha akan meninggal dunia. Maka beliau pun menitip pesan kepada keluarga Talha. Kita masuk faedah ketiga. Inilah pesan Nabi SAW dan sekaligus ini mukjizat tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, saya lihat Talha ini sudah akan meninggal. Ya. Nah, ini berarti mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak semua orang bisa tahu orang ini mau meninggal atau tidak. Karena berapa banyak orang yang sakit keras, ya, tapi ternyata dia masih sembuh, kan gitu. Dan berapa banyak orang yang sehat tapi meninggal karena ajalnya sudah datang, ya.
Jadi sakit, tabrakan, apalah ya, yang kira-kira sering menjadi bahan bicara manusia tentang masalah orang itu meninggal karena dia sakit, karena tabrakan, karena gempa dan segala macam. Ini cuma bahan cerita. Memang asasnya adalah ajalnya sudah datang. Karena ajal sudah datang maka dia meninggal, kan gitu. Nah itu poinnya. Maka kita perlu garis bawahi di sini ya, bahwasanya kalau ajal datang maka berarti sudah akan meninggal, gitu kan. Dan ini mujizat dari Allah SWT kepada Nabi SAW karena beliau tahu orang ini kapan akan meninggal dunia. Pelajaran yang selanjutnya, ya, yang keempat, ya, yang bisa kita ambil. Ya. Jadi pelajaran pertama, kedudukan Husain bin Wahwah karena menyampaikan riwayat ini. Yang kedua, pentingnya seorang muslim menjenguk orang yang sedang sakit. Yang ketiga, ya, bagaimana mujizat yang datang kepada Nabi SAW dari Allah SWT. Kalau dia tahu kalau Talha akan meninggal dunia, menyampaikan itu. Kalau Talha sebentar lagi akan meninggal. Maka kalau dia meninggal, informasikan kepada aku kematiannya. Ya. Kemudian yang keempat, pentingnya setiap kali ada jenazah muslim, ini jadi inti dalam bahasan bab kita, adalah kalau dia meninggal, disegerakan. Di hari itu meninggal, hari itu juga dikuburkan. Dimandikan, ya, dikafani, kemudian disolati, dan kemudian dikuburkan. Ini penting sekali. Dan perlu kita ingatkan kembali, sebagaimana kita ingatkan di awal bab kita membahas tentang masalah, atau di kitab tentang masalah kematian ini dan pengurusan jenazah. Ini kan sudah banyak bab-babnya ya. Seperti bab kemarin, pekan lalu, bab menyegerakan penguburan jenazah. Ya. Bab sebelumnya juga kita membahas tentang masalah bab apa yang dibaca dalam sholat jenazah. Sebelumnya lagi bab anjuran memperbanyak orang yang mensolati mayit. Jadi ini semua berhubungan dengan masalah mayit. Ya. Kita sudah ingatkan dari awal sekali. Dan saya ingatkan lagi sekarang. Kalau seseorang muslim meninggal, maka harus diperhatikan 4 hal dan disegerakan. Yang pertama pengurusan jenazahnya. Nah ini jadi bahasan kita ya. Dimandikan, dikafani, disolati, lalu dikuburan. Ini semua orang muslim wajib tahu tata cara dan sederhana. Mandikan seperti mandi biasa. Ya. Kemudian setelah itu dikafani. Ya ini hitungan menit semuanya ya. Tidak lama. Kalau kita mengatakan jam, mungkin jam itu tidak lama. Kemudian disolati, bisa dikuburkan. Ya. Kemudian yang kedua, dibayarkan utangnya. Nah ini jadi bahasan juga sama dengan bab kita. Jadi tidak boleh dibagi warisan sampai utangnya dibayar. Kalau dia orang miskin, maka dibayarkan oleh siapa yang mau membayarkannya. Dari kerabatnya atau orang-orang yang mengenalnya. Dan yang ketiga, wasiatnya. Kalau ada wasiat, maka dijalankan wasiat dia. Dan kalaupun berhubungan dengan harta, maksimal 1/3 dari harta dia. Kemudian yang keempat, ini dibagi warisannya. Ya. Nah, ini juga termasuk penting sekali, dibagi warisan. Tidak boleh kita menunda warisan seorang muslim. Misalnya sang ayah meninggal, lalu kemudian dia punya anak 5 orang misalnya, lalu anak yang paling sulung misalnya, yang paling besar mengatakan, udahlah kita tunggu dulu nanti harganya tinggi baru kita jual. Itu nggak boleh. Dia harus segera menjualnya, ya, dan membagi warisan tersebut. Nah ini berhubungan dengan masalah faedah atau 4 buah faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik, kita masuk bab nomor 160 lanjutannya, teman-teman sekalian, bab nasihat di pemakaman. Kita sekarang sudah pindah ke kuburan, ya. Di sini diangkat sebuah hadis saja dari Ali radhiyallahu anhu oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini hadis nomor 952 dari awal belajar. Imam Nawawi mengangkat hadis ini saja. Sebuah hadis dalam bab ini. Perkataan Ali radhiyallahu anhu, "Kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna hawlah wa ma'ahu mikhsaratun fanakkasa وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له kemudian وذكر تمام الحديث. Terjemahannya kata Ali radhiyallahu anhu, kami pernah menghadiri pemakaman jenazah di Baqi al-Gharqad. Baqi al-Gharqad adalah kuburan yang sekarang dikubur para sahabat dari zaman itu ya, dan sampai sekarang masih ada di sebelah kiri masjid Nabi SAW kalau kita menghadap kiblat ya, dan sampai sekarang setiap kali habis sholat 5 waktu sering kali ada jenazah disolati kemudian lalu diantar ke Baqi al-Gharqad. Dan Gharqad ini nama pohon ya, nama pohon Gharqad. Nanti akan kita jelaskan lebih panjang di faedah hadis insyaallah. Kami pernah menghadiri pemakaman jenazah di Baqi al-Gharqad, lalu Rasulullah SAW mendatangi kami kemudian duduk. Maka kami pun duduk di sekitar beliau. Beliau membawa sebatang tongkat dari kayu kecil. Ya. Di situ ada footnote, dikatakan tongkat yang ujungnya bengkok. Ya. Ada footnote nomor 636.
Kemudian beliau menundukkan kepalanya dan mulai membuat goresan di tanah dengan tongkatnya. Kemudian beliau bersabda, tidak seorang pun dari kalian kecuali telah ditentukan tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengapa tidak bergantung saja kepada catatan takdir kita? Beliau mengatakan atau menjawab, beramallah karena masing-masing telah dimudahkan menuju tujuan dia diciptakan. Kemudian perawi menyebutkan hadis selengkapnya dan hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita langsung saja ambil faidah dan kita tambahkan dengan syarat atau penjelasan. Yang pertama ya kedudukan Ali radhiyallahu anhu karena beliau menyampaikan kepada kita hadis ini ya. Kemudian yang kedua tentu yang menyampaikan cerita tadi ya, kami lagi di Baqi, kemudian datang Nabi SAW duduk dan seterusnya sampai akhir cerita. Kemudian yang kedua adalah adanya anjuran agar mengantar jenazah ke kuburan. Dan kita pernah bahas di beberapa bab yang sebelumnya, kata Nabi SAW, siapa yang mensolati jenazah, dia mendapatkan satu kirot. Satu kirot itu berarti sama dengan satu gunung, ya, pahala. Seperti gunung Uhud, kata Nabi SAW. Kalau dia mengantar jenazah sampai dimakamkan, maka dapat satu kirot lagi. Berarti 2 kirot, seperti 2 gunung besar. Ya. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang Baqi al-Gharqad. Baqi nama kuburan, ya, yang ada di kota Madinah, sudah saya jelaskan sedikit, di sebelah kiri, ya, atau kita bisa bahasakan mungkin kalau ke arah kiblat, sebelah baratnya, ya, Masjid Nabawi. Kalau Anda menghadap kiblat, sebelah kiri bagian depan sekali masjid, ya, sebelah kiri itu pisah dengan lokasi masjid, ada tembok besar, di situ dikenal dengan kuburan Baqi. Tadi sudah saya kasih gambaran juga, setiap 5 waktu sholat di Masjid Nabawi umumnya ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, pasti ada jenazah. Dan habis sholatnya, kalau Anda sholat di bagian depan masjid, Anda bisa ikutin jenazah, terutama laki-laki, dan Anda bisa masuk ke kuburan Baqi al-Gharqad. Gharqad adalah sebuah pohon yang rindang, Anda bisa ketik di Google, pohon Gharqad, supaya Anda bisa lebih tahu seperti apa bentuknya. Dulu banyak sekali di Baqi. Dan ini juga diberikan nama dengan pohon Yahudi. Ada hubungannya sekali dengan penjelasan masalah keluarnya Dajjal nanti pada hari kiamat, yang diikuti dengan 70.000 orang Yahudi dari Asfahan, dari wilayah Iran, ya. Dan sekarang ada satu kota namanya di sana Yahudiyah, dari situlah nanti akan keluar orang-orang Yahudi. Subhanallah, memang sekarang di sana banyak orang-orang Yahudi, ya. Mereka akan keluar dan menemani Dajjal mengelilingi dunia, membuat kerusakan di muka bumi. Dalam cerita yang cukup panjang, intinya nanti sampai Dajjal tiba di satu lokasi namanya Babulut, dan di Palestina sekarang yang dijajah oleh Israel, ada satu kota namanya Babulut. Nah, di sana nanti akan sampai Dajjal dengan pasukannya, dan Nabi Isa alaihissalam turun di Masjid Menara Putih di Damaskus, kemudian bersama dengan Imam Mahdi dan pasukan muslimin menuju ke sana, sampai akhirnya Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal. Tentu ringkas cerita nih, ceritanya cukup panjang ya. Anda bisa lihat, kami sudah jelaskan cerita ini panjang lebar di kajian di playlist YouTube kami, Bedah Buku Minhajul Muslim, bab tentang tanda-tanda hari kiamat, di antaranya keluar Dajjal, ya. Dan sudah sering kami ceritakan ini di banyak cerita-cerita kami atau pengajian kami berhubungan dengan masalah tanda-tanda hari kiamat tentang keluarnya Dajjal. Juga kami pada saat city tour di Madinah, sering kali kami sebutkan salah satu keutamaan kota Madinah tidak masuk Dajjal, dan di saat itu kita juga menceritakan tentang kasus ini. Tapi jelas kita masuk ke inti bahasan kita. Setelah Dajjal terbunuh, maka orang-orang Yahudi mereka melarikan diri. Di saat itu kata Nabi SAW, semuanya pohon dan batu yang Yahudi bersembunyi di bawah pohon atau di atas batu akan berbicara mengatakan, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Di saat itu berbicara pohon dan batu itu. Kata Nabi SAW, kecuali pohon Gharqad. Nah, jadi pohon Gharqad ini yang tadinya ada di kuburan Baqi, tapi sudah tidak ada sekarang, ya, sudah dibersihkan. Nah, itu nanti akan banyak sekali di Palestina, ya. Dan sekarang ini saya kalau bimbing jemaah Uhud Tour yang Allah amanahkan di pundak kami travel ini, waktu sebelum kejadian penyerangan Gaza, kami masih sering bolak-balik membawa jemaah ke sana untuk sholat di Masjid Aqsa. Saya sering bilang sama supir busnya, tolong lihatkan kepada kami, saya dan jemaah, pohon Gharqad. Dan itu cukup banyak ditanam oleh orang-orang Yahudi, dan mereka tahu pohon ini nanti akan membantu mereka untuk tidak bicara pada hari kiamat, dan mereka tahu mereka sesat. Ya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan akhir surah Al-Fatihah yang kita selalu membaca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maksudnya jalannya Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan sahabat dan terus turun-temurun.
yang mengikuti ajaran Nabi SAW dan para sahabat. Siratal ladina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murkahi. Kata Ibnu Abbas, yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikuti. Allah gambarkan tentang pengetahuan mereka berhubungan dengan Nabi SAW, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan mereka sangat mengetahui masalah itu. Kemudian walad dhalin, dan bukan orang sesat, kata Ibnu Abbas, orang Nasrani, karena mereka tidak tahu kebenaran, tapi mereka mau menyebarkan seperti mengatakan Isa anak Tuhan, ya misalnya, bahkan mengatakan dia juga ada Tuhan, ya, dia adalah Tuhan. Dan ini adalah pemahaman yang keliru dalam gambaran agama Islam tentunya. Baik, ini gambaran tentang Gharqad itu sendiri yang dikenal dengan pohon Yahudi. Ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah pentingnya seseorang itu untuk memberikan nasihat di momen-momen tertentu yang sangat dibutuhkan. Misal ada momen satu kejadian fenomena alam, ya, yang baru saja terjadi banjir, gempa, apa saja. Anda bisa jadikan itu sebagai momen untuk nasihatin orang agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Para khatib Jumat, para alim ulama, para dai, mereka bisa menyampaikan itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam satu athar disebutkan, beliau pernah berada di Kufah, di salah satu kota Irak. Kemudian beliau mendengar suara guntur yang keras. Maka beliau langsung tunggangi momentum sambil mengatakan, sungguh ini benar-benar peringatan yang sangat keras dari Allah SWT yang ada di langit sana kepada penduduk bumi. Artinya bisa saja setiap saat datang hukuman ya kepada penduduk bumi tersebut. Nah, itu contohnya. Di sini Nabi SAW juga begitu. Pada saat melihat jenazah ada, beliau datang, lalu beliau duduk di sekitar pemakaman itu, lalu beliau memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Nah, di sini sekarang kita akan masuk faedah keempat, tentang masalah nasihat Nabi SAW. Nasihat Nabi SAW adalah, ya, yang pertama di sini, sesungguhnya setiap orang di antara kalian memang sudah punya tempat di surga dan punya tempat di neraka. Nah, ini poin penting untuk kita jelaskan. Ini faedah keempat ya. Jadi kita, saya dan Bapak Ibu sekalian semua, kita sudah punya tempat sekarang di surga dan neraka. Tergantung kita meninggal dalam keadaan seperti apa. Kalau naudzubillah orang meninggal dalam keadaan kafir, munafik, musyrik, maka berarti dia masuk ke dalam neraka, tempatnya di surga tidak dikasih. Kalau dia meninggal dalam keadaan beriman, ya, dengan amal soleh yang maksimal, dan insya Allah semoga kita termasuk, kita akan tempati tempat kita di surga, dan tempat neraka tidak akan ditempati. Nah, kalau dia usatul mu'minin, orang mukmin tapi banyak dosanya, pada saat ditimbang amal hari kiamat, dosanya lebih berat daripada amal solehnya, maka pada saat itu, ya, dia masuk ke dalam nerakanya dulu, kemudian nanti setelah bersih dosanya baru masuk ke dalam surga. Nah, ini keadaan tempat duduk kita di surga dan tempat duduk di neraka. Oleh karena itu kita harus selalu teman-teman sekalian menjaga istiqomah, konsisten di atas iman dan amal saleh, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, hatta ya'tiyakal yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu dan konsisten dengan itu sampai datang kepadamu kematian. Faedah kelima yang bisa diambil adalah, pada saat para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kami bergantung pada takdir saja? Maksudnya sudahlah, kalau memang takdirnya kita masuk surga ya surga, kalau masuk neraka ya neraka gitu. Kata Nabi SAW, jangan. Malu. Berbuat kalian amal, ikhtiar. Kalian sholat, kalian puasa, lakukan semua kebaikan. Jangan bilang, oh saya menyerahkan diri saya kepada Allah tanpa beramal lalu masuk surga, nggak mungkin. Atau tetap dalam perbuatan dosa lalu kemudian mau selamat dari neraka, nggak mungkin. Gitu kan? Maka kata Nabi SAW, semua dimudahkan sesuai dengan ya, yang dia diciptakan dari. Maksudnya kalau dia mau baik, dia bisa baik. Kalau dia mau buruk, dia bisa buruk. Ya, seperti itu gambarannya. Dan di sini dikatakan titik-titik, maksudnya hadisnya masih berlanjut, lalu dikatakan penutupan hadisnya wa dzakara tamamal hadis, dan disebutkanlah sempurnanya hadis. Berarti hadis ini masih ada lanjutannya, tapi Imam Nawawi rahimahullah mengambil sesuai dengan saksi bahasan saja. Baik teman-teman, kita masuk sekarang bab nomor 161. Bab mendoakan mayit setelah dikubur. Nah, sekarang tahapnya pindah ke kuburan ya. Dan duduk sesaat di pemakaman untuk mendoakan dan memohonkan ampunan baginya serta membaca ya Al-Quran, kata beliau. Baik, di sini masuk dalam bab atau hadis ya nomor 953. Dari Abu Amr ada yang mengatakan Abu Abdullah dan ada juga yang mengatakan Abu Layla. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Nabi SAW idza furiga min dafnil mayit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al.
Bila Nabi SAW selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di dekat kuburnya dan bersabda, mintalah ampunan bagi saudara kalian dan mintakanlah keteguhan untuknya karena sekarang dia akan ditanya oleh malaikat. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita. Ya. Yang pertama tentang kedudukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang memang beliau yang menyampaikan kepada kita riwayat ini. Beliau menyampaikan kepada kita riwayat ini, ya. Karena beliau yang menceritakan kepada kita, Nabi SAW kalau selesai menguburkan mayit, maka beliau berdiri dan memotivasi para sahabat, ya, untuk memohon ampun kepada mayit yang baru saja dikubur, karena dia akan, ya, ditanya oleh malaikat agar dia bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan baik. Karena pertanyaan malaikat menjadi penentu, ya, dia selamat atau tidak. Kemudian pelajaran yang kedua, Nabi SAW selalu menjadikan itu sebagai kebiasaan beliau. Setiap kali habis dikubur mayit, maka beliau berdiri sejenak lalu mengingatkan orang-orang semua agar istaghfiru li akhikum, mohon ampun untuk saudara kalian ini. Dan ini memang hal yang paling dibutuhkan oleh mayit adalah permohonan ampun. Itu yang paling dibutuhkan oleh mayit. Jadi mayit itu akan sangat gembira, ya, dan sangat membutuhkan istighfar. Kita mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, maafkan kesalahan-kesalahannya, ya, tutupi aib-aibnya. Itu semua hal yang paling dibutuhkan oleh mayit. Ya, oleh karena itu selama kita hidup teman-teman sekalian, usahakan kita banyak beristighfar kepada Allah SWT, karena kita sangat butuh itu pada saat kita meninggal dunia. Sampai kata seorang salaf, siapa yang menemukan di buku amal nanti setiap 2 baris istighfar, maka dia akan sangat senang melihatnya. Ya, karena istighfar akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang lalu, gitu kan. Nah, begitu juga pada saat orang sudah meninggal, walaupun dia orang soleh, tetap dia butuh itu. Nabi SAW tidak memandang bulu orang yang meninggal orang soleh atau tidak. Bagi Nabi SAW, selama dia muslim, istaghfiru li akhikum, mohon ampun untuk saudara kalian ini. Itu yang sangat dibutuhkan. Ya, itu yang sangat dibutuhkan. Ya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran adalah pentingnya seseorang selain memohon ampun untuk saudaranya si mayit, juga memohon tathbit. Tathbit ini maksudnya supaya dia kokoh lisannya dalam menjawab pertanyaan malaikat. Tadi sudah kita jelaskan, kalau malaikat itu akan datang dan akan bertanya. Kalau dia lolos dalam pertanyaan malaikat tersebut, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu misalnya, dia bisa jawab dengan baik. Dan ini Allah jelaskan dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan di lisan orang-orang beriman, ya, untuk menjawab di sini, ya. Kalau di dunia dengan orang misalnya Anda belajar sedikit masalah sholat, masalah agama, orang tanya Anda bisa jawab. Itu di dunia. Dan di akhirat maksudnya pertanyaan para malaikat di kuburan, Munkar dan Nakir, supaya dia bisa menjawabnya. Pelajaran terakhir yang keempat teman-teman sekalian, adanya pertanyaan malaikat yang datang. Dan itu langsung spontan di saat orang itu sudah dikuburkan. Makanya kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ, karena saat ini dia akan ditanya. Pertanyaan itu langsung, dan disitulah penentuan dia bisa lolos atau tidak. Ya. Kuburannya menjadi taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Nah, riwayat-riwayat cukup banyak menjelaskan masalah ini. Kata Nabi SAW, kalau dia orang beriman, maka didulukan oleh malaikat Munkar Nakir, lalu ditanyakan pertanyaan, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, ya, atau apa agamamu. Maka setelah itu kalau dia jawab dengan baik karena dia orang beriman dan insya Allah kita termasuk ini, akan dibukakan baginya pintu neraka. Dia lihat dan dia ketakutan melihat bagaimana hiruk-pikuk neraka. Lalu ditutup oleh malaikat, dikatakan, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu dibuka pintu surga dan sampai kepada dia bau wanginya. Maka pada saat itu pun, ya, dia sangat gembira. Malaikat mengatakan, ini tempat kamu sekarang. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Karena di sana, catatkan sebagai penghuni surga. Ya. Kemudian bentangkan permadani dari surga. Lalu dibukakan pintu surga sampai kepada dia bau wanginya, dibentangkan permadaninya. Ya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Taman dari taman surga. Nah ini tentang orang-orang beriman. Kalau orang kafir, ya, orang munafik, na'udzubillah, akan datang malaikat mendudukan dia lalu menanyakan kepada dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tahu sama-sama.
Kemudian dia hanya mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Dalam sebuah riwayat yang sahih yang lain, Nabi SAW mengatakan, pasti kalian akan ditanya tentang aku di kuburan. Ya, kalau orang beriman akan mudah menjawabnya kalau dia adalah utusan Allah dan Rasul. Kalau dia orang kafir, orang munafik, dia mengatakan, saya tidak tahu, saya cuma dengar dulu pernah orang bilang. Nah, seperti itulah. Maka dibukakan baginya pintu surga dan dia kagum melihatnya. Malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu sendiri. Sebenarnya kamu bisa masuk sini, tapi kamu sendiri yang tidak mau. Ya. Kemudian ditutup lalu dibukakan pintu neraka sampai kepada dia panasnya neraka itu. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke neraka-Ku. Itu tuh riwayatnya cukup panjang tapi kita ambil saksi bahasanya di sini. Ya. Ini pelajaran yang bisa diambil ya dari hadis ini. Malaikat akan bertanya. Kita masuk hadis kedua, teman-teman sekalian, dan ini hadis terakhir dalam bab ini, yaitu hadis nomor 954 dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Idza dafantumuni faqimu haula qabri qadra ma tunharu jazur wa yuqassamu lahmuha hatta asta'nisu bikum wa a'lamu madza uraji'u bihi rusula rabbi." Jika kalian menguburku, maka berdiri dari sekitar kuburanku kira-kira selama seekor unta disembeli dan dibagikan dagingnya. Hingga aku merasa senang dengan keberadaan kalian dan aku menimbang apa yang harus aku utarakan kepada utusan Tuhanku. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadits ini telah disebutkan secara lengkap sebelumnya, kata beliau. Ada footnote nomor 638 di hadits nomor 716. Imam Syafi'i rahimahullah dan dianjurkan membaca suatu dari Al-Quran di sampingnya. Dan jika menghatamnya maka itu bagus. Ini ada footnote nomor 639. Saya berkata saya tidak tahu di mana Asy-Syafi'i berkata demikian. Dan saya menyaksikan ya, kebenaran riwayat dari Asy-Syafi'i yang berkata demikian. Karena dalam mazhab beliau bahwa menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada mayit itu ya, tidak akan sampai. Sebagaimana telah dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakan. Surah An-Najm ayat 39. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengisyaratkan tidak validnya nukilan tersebut dari Imam Syafi'i dalam Al-Iqtida, atau nama kitab beliau, di mana beliau berkata dalam masalah ini tidak tercatat ucapan dari Imam Syafi'i sendiri karena menurutnya hal ini adalah bid'ah. Imam Malik berkata, kami tidak mengetahui ada seorang pun yang melakukan hal ini. Maka diketahui bahwa para sahabat dan tabi'in tidak pernah melakukannya. Saya berkata, itulah juga yang merupakan mazhab Imam Ahmad, yakni tidak ada bacaan Al-Quran di atas kubur, sebagaimana telah saya tetapkan dalam Ahkam Al-Janaiz di halaman 192 dan 193. Dan ini juga merupakan pendapat akhir dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana telah saya tahqiq dalam buku tersebut di halaman 173 dan 174. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita yang pertama kedudukan Amr bin As radhiyallahu anhu. Nanti kita akan lebih jelaskan ya, panjang lebar insyaallah. Amr bin As radhiyallahu anhu salah satu sahabat Nabi yang mati, meninggal ya, juga akhirnya ajalnya datang, dan beliau adalah utusan Quraisy atau duta Quraisy di awal-awal Islam untuk menjemput 83 sahabat yang hijrah ke Ethiopia atau ke Habasyah. Namun akhirnya ternyata di sana dia masuk Islam karena dia kaget An-Najasyi, raja Ethiopia sendiri, masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kakak Ali bin Abi Thalib yang lebih tua 10 tahun dari Ali. Ya. Amr bin As ini pada saat beliau mau meninggal, dan beliau sempat tentu menjadi gubernur di Mesir di masa Umar bin Khattab, dan beliau yang memimpin pasukan menembus Mesir sehingga Islam masuk ke Afrika Utara ya di tahun 20 Hijriah. Nah, beliau pada saat mau meninggal, beliau memberikan wasiat ini kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, ini kedudukan beliau karena beliau menceritakan tentang kejadian ini. Ya. Baik, yang kedua adalah adanya anjuran dari Amr bin As di sini. Ya, mudah-mudahan ini tentu rujukan dari Nabi SAW, karena para sahabat tentu semuanya udul, terpercaya. Jadi beliau mengatakan, nanti kalau kalian kuburkan aku pada saat aku meninggal, tolong jangan tinggalkan dulu kuburan, ukuran seekor unta disembelih. Ya, kemudian dibagikan dagingnya. Karena aku merasa ada ketentraman dengan tetap kalian ada di sekitarku, ya. Dan aku memastikan kalau aku ya, tepat dalam membahas atau menjawab utusan Tuhanku. Maksudnya apa di sini? Jangan kalian buru-buru pergi, doakan aku. Jangan kalian buru-buru pergi, doakan aku. Karena Nabi SAW menyebutkan
di hadis yang sebelumnya ya, di bab yang sama ini 953, kita kan sekarang 954 ya. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, mohon ampun buat saudara kalian ini. Minta kepada Allah SWT tathbit. Ya, tadi sudah kita jelaskan di hadis sebelumnya. Supaya dia kokoh dalam menjawab pertanyaan malaikat. Tathbit. Ya, karena di saat itu betul-betul dibutuhkan. Kalau kita mendoakan, Allahumma thabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, kokohkan lisannya untuk menjawab pertanyaan malaikat. Kita doakan. Terus ini antara doa yang kita sebutkan dalam sholat jenazah. Sudah kita sebutkan pada bab yang sebelumnya. Dan juga pada saat kita sedang berada di atas kuburannya mengantar jenazah tersebut. Ya, kita bisa doakan dia agar bisa kokoh dalam menjawab pertanyaan malaikat. Dan ini teman-teman sekalian dibutuhkan doa ini di awal jenazah dimasukkan di kuburan. Semoga nanti kita kalau meninggal banyak yang mendoakan kita seperti ini ya. Sehingga kita mudah menjawab insya Allah pertanyaan malaikat. Karena kalau kita berhasil menjawabnya, maka berarti kedepannya sudah selesai. Kita jadi ahli surga. Kita tidak bisa menjawab, maka berarti ahli jadi neraka. Nah seperti itu kurang lebih gambaran dalam riwayat yang sudah ada dinukil dari Nabi SAW. Jadi di sini teman-teman sekalian bukan untuk hal-hal yang lain, ya, tapi betul-betul murni Amr bin As minta agar doakan saya supaya saya bisa dan jangan berhenti berdoa seperti ukuran unta lagi disembelih. Ya, kalau pernah lihat unta disembelih, kalau mau lebih jelas bisa lihat di YouTube ya, tinggal detik prosesi unta disembelih. Itu kan di khanjar dulu, ditusuk lubangnya, keluar darah, kemudian nanti baru mereka ya kuliti dan segala macam. Nah itu kurang lebih lah, ya, mungkin bisa setengah jam sampai 1 jam. Saya pernah melihat mungkin memakan waktu kalau dikeroyokin banyak orang ya, dan dipotongnya besar-besar itu mungkin ya 45 menit lah, 1 jam ya. Mungkin penyelesaian 1 ekor unta itu, karena proses keluar darahnya, dia melemas, kemudian dia sampai mati, lalu kemudian baru dikulitin, kemudian baru dibersihkan, dipotong-potong dan segala macamnya, memakan sekitar 1 jam. Di musim haji pernah kami mengajak beberapa jamaah untuk berkurban dengan unta. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi bisa saja kurang dari itu. Intinya sebenarnya sih, bagaimana pada saat kita selesai memakamkan mayit, doakan dia, ya, didoakan. Itu poin penting. Pelajaran yang ketiga, di sini ada disinggung oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang masalah ada perkataan yang beliau pernah dengar. Dan Imam Nawawi adalah salah satu ulama ya, Syafi'iyah. Beliau mengatakan telah dinukil perkataan dari Imam Syafi'i bahwasanya anjuran untuk membaca Quran di kuburan untuk mayit. Dan juga ya kalau lebih baik kalau mengkhatamnya. Tapi beliau langsung menjelaskan sebagaimana kita bacakan tadi. Setahu beliau, ya, sebatas ilmu beliau mengatakan tidak pernah dinukil perkataan ini dari Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi yang masyhur dalam pendapat Imam Syafi'i justru tidak ada pahala Al-Quran yang bisa sampai kepada mayit. Ya. Ini dikuatkan dengan pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad. Mereka umumnya semua mengatakan hal tersebut. Ya. Karena memang tidak pernah dinukil dari Nabi SAW. Beliau misalnya membacakan Al-Fatihah buat Khadijah yang sudah meninggal, atau Hamzah, atau para syuhada Uhud, syuhada Badr. Ya, belum pernah dinukil. Kalau itu baik kan sudah selesai. Nabi SAW tinggal sampaikan selesai. Dan itu akan sangat masyhur gitu ya. Karena orang hampir setiap hari meninggal dunia. Ada saja yang meninggal dunia. Lalu tinggal mengatakan Al-Fatihah untuk Hamzah, Al-Fatihah untuk Khadijah, Al-Fatihah untuk Ibrahim, anaknya. Misalnya atau ayat-ayat Al-Quran yang lainnya gitu kan. Tapi memang belum pernah dinukil. Allahu a'lam. Tapi di sini kita perlu titik beratkan. Kalau ada orang yang tetap saja mau mengerjakannya dengan menganggap itu adalah ibadah, boleh saja. Dan itu hak mereka. Silakan saja. Ya. Jadi, tapi masing-masing saling menghormati pendapat. Karena kita sudah sampaikan ya, apa yang kita sampaikan, bahwasanya ini pendapat ulama, apalagi ini seperti ijma, ya, dinukil Ibnu Katsir, dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Imam Nawawi sendiri di sini juga menjelaskan kalau memang tidak pernah ada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah kalau dianjurkan membaca Al-Quran di kuburan untuk mayit. Nah seperti itulah. Lalu dikuatkan dengan pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Malik rahimahullah. Berarti seperti jumhur ulama ya dari 4 madhab ini yang memang mengatakan tidak sampai kepada mayit. Nah seperti itulah kurang lebih gambarannya. Allahu a'lam. Baik, kita akan tutup teman-teman sekalian bahasan kita ini dengan bab nomor 162. Bab nomor 162 ini bab sedekah atas nama mayit dan mendoakannya. Nah ini yang pasti sampai untuk mayit ya, pasti sampai untuk mayit. Beliau menukil Imam Nawawi rahimahullah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Al-ayat. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksudnya para muhajirin dan ansar, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami."
surah Al-Hasyr ayat 10. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala ini teman-teman sekalian memberikan faedah kepada kita adanya anjuran bagi siapapun yang masih hidup untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Siapa saja. Misalnya kita mengatakan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah seluruh muslim laki-laki dan muslimah perempuan, al mu'minina mu'minat, al mu'minina wal mu'minat, ya, laki-laki mukmin dan perempuan mukminah, al ahyamin wal amwat, yang hidup dan juga sudah meninggal. Ini doa sangat agung sekali. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dinukil oleh para ulama, siapa yang mendoakan seorang muslim, maka dia akan diberikan untuk setiap muslimnya 1 pahala. Jadi kalau kita doakan begitu, berapa miliar muslim yang sudah meninggal, yang sudah masih hidup, ini berapa banyak, ya. Maka semua itu kita akan dapat pahalanya dengan hitungan detik saja. Ini sudah kita pernah jelaskan di bedah buku, banyaknya jalur, ya, atau ada 1000 amalan sunnah yang bisa mendatangkan pahala yang sangat besar, atau amalan ringan yang mendatangkan pahala yang besar. Di antaranya ini tentunya. Nah, ini kita ambil dari potongan ayat, ya, Al-Hasyr ayat 10, dan yang kedua adalah adanya kedudukan para sahabat. Karena kalau kita berdoa ini, maka yang paling pertama yang dapat keutamaannya adalah Muhajirin dan Ansar. Karena Allah SWT mengatakan tadi, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksudnya para Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami. Baik, kita masuk ke hadisnya. Hadis yang pertama dalam bab ini nomor 955 dari awal belajar, berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala lin Nabi SAW, inna ummi ftutitat. Ya. Saya ulangi, inna ummi ftulitat, ya. Inna ummi ftutilat, ya. Saya ulangi, maaf. Inna ummi ftulitat, ya. Iftulitat, ya. Di sini tepatnya inna ummi ftulitat, ya. Nafsuha wa uriha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha, qala na'am. Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, sesungguhnya ibuku meninggal mendadak. Ya, itu tadi yang disebutkan dengan iftulitat. Ya. Ibuku meninggal mendadak dan aku kira seandainya dia bisa berbicara, sempat bicara sebelum meninggal, dia akan bersedekah. Maka apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Maka Nabi SAW menjawab, iya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian, kita lihat yang pertama faedahnya kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau menukil hadis ini kepada kita. Yang kedua, ya, bahwasanya pentingnya seseorang bertanya apa yang dia butuhkan berhubungan dengan masalah agamanya, ya. Termasuk di sini adalah selain kebutuhan dia yang masih hidup, juga bagaimana dia bisa menyampaikan pahala untuk mayit, ya. Dan dari hadis ini luar biasa, ya. Bagaimana sangat jelas para sahabat bertanya. Sini pertanyaan sahabat ini, ibuku meninggal tiba-tiba. Dan aku kira, kalau dia bisa bicara, dia akan mengatakan, tolong sedekahkan buat aku. Tapi karena tidak sempat ngomong, gitu kan, apakah, lihat pertanyaannya, apakah kalau aku bersedekah atasnya, akan sampai? Berarti kan sangat detail, ya. Ini sekaligus juga menguatkan apa yang kita bahas tadi dari pendapat para ulama, tidak sampainya bacaan Quran untuk mayit, kan gitu. Karena kalau itu kan Al-Quran mulia sekali, ya. Kalau memang terlintas di benak kita sekarang, baca Quran itu baik buat mayit, misalnya sampai kepada dia. Kenapa tidak terlintas di benak para sahabat? Padahal ini pertanyaan penting sekali. Tinggal kirimkan surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, apalah yang panjang-panjang diniatkan untuk mayit misalnya. Itu kan bisa saja. Tapi tidak ada dinukil satupun sahabat yang membahas masalah ini. Gitu kan? Nah, seperti ini sahabat bisa bertanya, ibuku meninggal tiba-tiba. Ya, apakah kalau saya sedekahkan atas nama dia sampai? Kan jelas sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan iya. Yang ketiga, adanya keutamaan sedekah. Baik orang yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal dunia. Hidup bermanfaat buat dia supaya menambah amal solehnya. Dan juga menambah kekayaan yang dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dia selama di dunia. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan atau dia bisa bersedekah buat orang yang sudah meninggal, ya, sehingga sedekah itu sampai pahalanya untuk mayit. Dan juga dia sendiri yang masih hidup akan mendapatkan pahala karena dia niat misalnya sedekah ini buat ibu saya, buat ayah saya, atau kedua orang tua, atau kerabat yang sudah meninggal, atau sahabat dekatnya misalnya. Maka dia dapat pahala karena niat baiknya dan sedekahnya, si mayit juga mendapatkan pahala tersebut. Ya. Ada satu cuplikan ceramah yang menarik sekali dari salah satu ulama yang ada di Saudi, dia mengatakan,
saya sarankan agar mulai sekarang jangan bersedekah atas nama dirimu sendiri. Walaupun orang tua masih hidup, apalagi kalau sudah meninggal. Selalu niatkan sedekah ini untukku dan untuk kedua orang tuaku. Sehingga kita sudah dapat pahala sedekahnya, dapat pahala bakti pada orang tua. Dan juga memberikan pahala itu untuk orang tua. Baik hidup walaupun sudah meninggal dunia. Ini pahala sedekah itu sendiri. Hadis terakhir teman-teman sekalian dalam bab ini, hadis kedua ya tepatnya. Hadis nomor 956 yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata 'amalu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika seorang manusia mati, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran bahwasanya orang kalau meninggal dunia maka dia sudah tidak bisa beramal lagi. Kecuali ada 3 hal yang terus akan menjadi sumber buat dia. Yang pertama, disebutkan sedekah jariyah. Jadi kita ambil faedah pertama dulu dari hadis bahwasanya kalau anak ada meninggal dunia terus putus sumbernya, sumber pahala karena sudah tidak bisa lagi dia beramal, kecuali dari 3. Berarti kan 3 ini yang menjadi intinya. Nah, faedah kedua adalah potongan pertama dari sumber untuk mayit, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang terus mengalir. Tanah wakaf, bangunan, ya, apa saja yang bermanfaat, semua itu yang kira-kira bisa bermanfaat dan terus berkelanjutan, maka berarti dia akan menjadi sedekah jariyah. Jadi kesempatan kalau ada yang mau bebasin tanah masjid, pesantren, Anda segera menyumbang, ya, wakaf bangunannya misalnya, ya, jembatan, sumur, ya. Kemudian faedah ketiga dari hadits adalah hal yang kedua yang bisa sampai kepada mayit, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini yang paling tinggi adalah ilmu agama. Oleh karena itu belajar ilmu agama lalu Anda ajarkan kepada orang lain, ya, terutama Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik yang terkenal adalah orang yang belajar Quran lalu kemudian mengajarkannya, gitu kan? Dan secara umum ilmu-ilmu agama dan secara lagi lebih luas, ya, itu adalah ilmu-ilmu apa saja yang bermanfaat selama bukan ilmu yang mengandung maksiat kepada Allah, kayak ilmu matematika, biologi, fisika, dan seterusnya. Faedah keempat dari hadis yang terakhir adalah hal ketiga yang bisa sampai kepada mayit, yaitu anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan. Nah, ini berarti pentingnya mendidik anak kita untuk menjadi anak soleh dan solehah. Ya. Ajarkan dari kecil mereka doa Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka merawatku di waktu kecil misalnya. Ini poin penting untuk kita bisa siapkan untuk anak-anak kita ya. Bagaimana mereka jalan ini tentu butuh upaya. Dari kecil kita didik mereka, kita jaga mereka, kita masukkan ke sekolah-sekolah agama ya. Kenalkan kepada mereka semua yang berhubungan dengan masalah rujukan utama Al-Quran, Sunnah Nabi SAW ya. Perdengarkan kepada mereka ceramah-ceramah selain mereka masuk di sekolah agama. Ini penting sekali ya. Dan kita jadikan hiburan buat anak-anak itu selain hiburan-hiburan yang mubah mungkin ya. Kita juga jadikan majelis ilmu sebagai hiburan mereka. Supaya mereka terbiasa dari kecil untuk belajar ilmu agama. Allahu a'lam. Nah ini kurang lebih teman-teman sekalian gambaran tentang bahasan kita pada kesempatan ini. Dan kedepannya insya Allah kita akan melanjutkan 3 bab tersisa dalam kitab ini. Yaitu bab nomor 163. Bab pujian orang-orang kepada mayit. Kemudian yang 164 bab keutamaan orang-orang yang anak-anaknya meninggal ketika masih kecil. Dan yang terakhir, bab menangis dan takut ketika melewati kuburan orang-orang zalim dan tempat kematian mereka, serta menampakkan kelemahan kepada Allah dan peringatan terhadap sikap melalaikan hal itu. Jadi selesai itu insya Allah kita akan masuk ke kitab baru, kitab ke-7, kitab adab bepergian jauh atau safar tentunya. Kalau benar dari Allah, pada saat saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.